Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 9 orang. Di sini kami akan memberikan contoh studi kasus yang terjadi pada peserta didik baik tingkat SD, SMP maupun SMA, serta faktor yang terjadi pada masalah tersebut. Saya Jawharatul Kamalia. Di sini saya akan memberikan satu contoh studi kasus yang terjadi pada peserta didik. 1. Kesulitan dalam belajar. Kesulitan dalam belajar ini adalah suatu hal yang sering terjadi dan dialami oleh semua peserta didik, baik siswa yang sudah mencapai nilai yang tinggi dalam kelas maupun yang tidak. Faktor yang terjadi pada masalah kesulitan dalam belajar ini diantaranya adalah 1. Kondisi tempat belajar. Kondisi tempat belajar ini harus tenang, nyaman, dan jauh dari keramaian sehingga tidak akan mengganggu konsentrasi belajar peserta didik. Yang kedua, teman dalam belajar. Yang ketiga, sarana prasarana belajar. Yang keempat, motivasi dalam belajar, mendorong peserta didik tersebut untuk belajar. Yang kelima, dukungan dari pihak lain untuk belajar. Saya Athena Suraziza. Di sini saya akan membahas salah satu contoh studi kasus yang terjadi pada peserta didik. Yang kedua yaitu membolos. Membolos ialah salah satu bentuk dari kenakalan remaja yang dilakukan tanpa sepengetahuan sekolah dan tanpa izin yang jelas. Disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi belajar yang rendah, belum mengerjakan tugas, datang terlambat, dan faktor eksternal meliputi ekonomi keluarga yang rendah, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, kurangnya penanganan dari pihak sekolah, dan merasa bosan dengan pelajaran tersebut. Ingat, broken home adalah kondisi keluarga tidak lagi utuh. Dikarenakan pencapaian salah satu orang tua meninggal atau masalah tidak diselesaikan dengan baik. Adapun penyebab faktor broken home terhadap anak meliputi adanya masalah pendidikan, adanya masalah ekonomi, ketidakdewasaan pikiran orang tua yang memiliki tanggung jawab, jauh dari Tuhan, kehilangan keharmonisan dalam keluarga. Saya Melinda. Baik, di sini saya akan membahas tentang studi kasus yang sering terjadi pada peserta didik, yaitu tawuran. Tawuran adalah perkelahian massal atau perkelahian yang sering secara beramai-ramai. Adapun penyebab terjadinya tawuran yaitu 1. Adanya permusuhan menaun. Yang kedua, adanya barisan siswa. Yang ketiga, kecerdasan emosi. Saya Selektovia. Selanjutnya nomor 7 yaitu merokok. Merokok adalah sebuah aktivitas yang banyak digandrungi oleh para remaja sekarang. Adapun faktor penyebabnya meliputi 1. Faktor internal. A. Keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru. B. Keinginan untuk diterima oleh temannya. 2. Faktor eksternal. A. Tolak asuh orang tua. B. Kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah. Saya Wali Yulianti. Baiklah, saya akan membahas contoh studi kasus yang kelima, yaitu bullying. Bullying adalah perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Adapun faktor penyebabnya adalah yang pertama masalah pribadi, yang kedua pernah menjadi korban bullying, yang ketiga rasa iri, yang keempat kurangnya simpati, yang kelima menjadi perhatian, yang keenam sulitnya mengendalikan emosi. Saya ada dia menyebabkan kesulitan dalam berteman. Kesulitan dalam berteman adalah kurangnya kepercayaan diri untuk memulai percakapan ataupun pertemanan kepada orang baru. Adapun faktor penyebab ialah 1. Bersifat introvert, 2. Lingkungan yang tertutup, 3. Selektif dalam berteman, 4. Bersifat egois. Saya Firdatul Labibah. Di sini saya akan membahas salah satu contoh studi kasus yang terjadi pada peserta didik yang keenam, pergaulan bebas. Pergaulan bebas ialah kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi pada tindakan kriminal. Adapun faktor penyebab yaitu 1. Rendahnya kontrol diri. 2. Rendahnya kesadaran diri remaja. 3. Nilai-nilai keagamaan cenderung kurang. 4. Gaya hidup yang kurang baik. 5. Rendahnya taraf keluarga. 6. Keadaan keluarga yang kurang harmonis. 7. Minimnya perhatian orang tua. 8. Pengaruh teman sebaya. 9. Media. Saya Priska Saputri. Baiklah, di sini saya akan membahas contoh terakhir mengenai studi kasus yang sering terjadi pada peserta didik, yaitu malas sekolah. Malas sekolah adalah perilaku malas atau tidak produktif yang disebabkan oleh faktor-faktor yang ada dalam individu tersebut. Adapun faktor-faktornya yaitu seperti kesulitan memahami pelajaran, tidak nyaman dengan lingkungan belajar, kelelahan, konflik dengan teman dan guru,
serta bullying yang ada pada lingkungan sekolah. Demikianlah contoh studi kasus yang sering terjadi pada peserta didik. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.